Welcome back to my channel Pak D Motor. Kali ini saya menangani Vario 110. Ini keluhannya itu mati total ya, jadi untuk kelistrikannya itu mati semua ya. Nah di sini setelah saya telusuri ya, untuk penyakitnya itu permasalahannya itu di bagian perkabelan pada bagian massa ataupun di negatifnya. Jadi modelnya itu seperti ini nih. Ini kan misalkan tak sen kayak gini ya. Ya, jadi untuk kelistrikannya ini itu kurang massa. Contohnya itu seperti ini. Misalkan saya lakukan proses jumper dari aki negatif ke massa bodi rangka, D itu nanti nyala. Nah ini nyala. Nah seperti ini nyala normal. Ya kan? Berarti ini ada permasalahan di bagian kelistrikan pada bagian massanya ya. Ini sein pun mau nyala ya, tetapi hanya seperti ini ya, ini nyala. Nah untuk kabel jumper sudah tak lepas seperti ini masih mau menyala ya, tetapi kalau misalkan di off, dinyalakan lagi, dia itu nggak mau menyala lagi. Nah tetapi kalau misalkan digoyangkan ataupun dilakukan dengan adanya getaran ya, tak getar-getar ini kadang nyala ya. Tahu nih, tadi nyala ini. Nah, coba barangkali ada kabel yang kendor di bagian bodi belakang, karena untuk massa yang dari min ataupun aki negatif menuju ke bagian belakang ya, ke belakang sini. Jadi nanti coba kita lakukan pembongkaran di bagian ini ya, jok ataupun bagasi ini dibongkar, cari kabel massa yang ada di bagian belakang ya. Karena permasalahannya itu ada di bagian perkabelan massa ataupun negatifnya, ini enggak mau nyambung ya. Jadi kita cari dulu, akan saya lanjutkan nanti setelah udah dibongkar bodi belakangnya ini ya. Oke, ini untuk bagasi kita lepas terlebih dahulu ya. Oke ya, kita lepas dulu ini untuk bagasi ya. Jadi tadinya ini sudah menggunakan tambahan kabel seperti ini ya, itu dibuat sendiri, tetapi karena di sini saya pengen melihat kendala apa yang terjadi pada kendaraan ini, kenapa kok apa ya, untuk massanya itu kenapa kurang, kenapa harus ditambahin ya. Harusnya kan sesuai dengan dari pabrikannya langsung ya, jadi nanti tidak ada yang namanya terjadi korsleting arus listrik ya, yang dikhawatirkan dapat membakar kendaraannya kalau misalkan tidak disesuaikan dengan yang dianjurkan dari pabrikannya. Oke, kita on dulu coba. Nah di sini tuh masih kondisi mati ya. Kita lihat di sini apakah, nah saya gerakan seperti ini, dia itu langsung menyala ya. Berarti kemungkinan hanya di bagian ini ya, soketannya ini itu kendor. Nah ini kalau misalkan tak cabut mati ini ya, ini tak cabut mati, tak pasangkan, nah pasangkan nyala ya, seperti ini ya. Ini tak cabut mati, pasang nyala. Nah kadang mati kayak gini, ini tak goyangin ya, goyang, nah nyala. Nah ini bahaya ya kalau kayak gini ya. Ini masalahnya itu di bagian kabel besar. Kalau misalkan pada bagian kabel besar seperti ini bermasalah ataupun terjadi yang namanya renggangan, nah ini nantinya akan mengakibatkan yang namanya timbul panas ya, yang dihasilkan akibat adanya percikan-percikan kecil. Karena aliran listrik itu tidak stabil mengalirnya, ini akan mengakibatkan terjadi yang namanya proses pembakaran.
di bagian plastik dan akan merambat ke bagian yang secara keseluruhan ya. Jadi bahaya ini harus kita perbaiki ya. Tak pasangkan selop, masang, oke ya, seperti ini. Tak goyang-goyang, ini tak goyang-goyang. Nah, seperti ada gerakan seperti itu, nggak mau. Coba kita starter. Nah, ketika dipencet starter pun ya dia itu langsung mati. Kita goyangkan lagi. Nah, ya, pencet starter lagi. Nah, nggak mampu. Kenapa? Karena di sininya itu kendor. Ya, ini kendor. Kalau tak goyangkan nyala. Nah, jadi aliran listriknya itu nggak stabil ataupun nggak lancar. Oke, kita lakukan proses pelepasan dulu, ataupun bisa lakukan dengan cara diamplas dulu ya. Ini ya, ini kalau bisa diamplas ya, ini juga diamplas ya kalau bisa. Tapi kalau misalkan pengen cepat ya, ini di kapit ke bagian ini ya, biar lebih menggigit antara terminal. Nah, ini kita gerakan ke sini dulu aja. Nah, tetapi yang paling penting itu adalah di bagian kabel massa yang ada di baut bodi ini ya, baut bodi yang ada di bagian sini. Ini harus full kencang bautnya. Kalau misalkan baut massanya itu enggak kencang ya, malah nanti bisa kendor-kendor terus mengakibatkan kelistrikan itu bermasalah. Ini ada baut massanya itu di bagian sana ya, di sebelah kanan. Oke, kita dilakukan perbaikan di sini dulu ya. Ini kita lakukan pelepasan dulu, terus di amplas ya. Oke, setelah dilakukan proses perbaikan ya, ini sudah saya lakukan pembersihan ini di bagian sambungan sekunnya, dan di sini udah tak gapit ya kayak gini. Nah, oke, jadi yang tadinya ini itu sejajar ya ataupun rata, ini dibengkokkan seperti ini ya, dengan cara menggunakan obeng ataupun kayak gini yang lancip, terus digerakkan kayak gini ya, ditekan ke arah samping biar dari bagian soketannya ataupun sekunnya itu bisa mengunci ya. Jadi aliran listriknya itu bisa lebih stabil. Tinggal kita lakukan proses pemasangan saja seperti ini, dipasangkan. Oke, untuk pemasangan saya tidak bisa memvideokannya ya, tak pasangkan dulu. Oke, dan ini hasilnya ya, ini sudah tak pasangkan seperti ini, sudah diperbaiki. Kunci kontak di on kan ya, terus coba kita goyangkan kabelnya ya. Di sini goyangkan kabel itu sudah aman ya, tidak berkedip lagi. Dan coba kita lakukan starter. Nah, starter juga sudah langsung bisa normal kembali ya. Nah, untuk sen seperti ini nyala terus karena di bagian depannya itu belum tak sambungkan ya. Ini belum tak sambungkan, jadi sen itu hanya nyala terus ataupun tidak berkedip. Jadi untuk permasalahan seperti ini itu bisa mengakibatkan gejala-gejala kerusakan seperti starter mati, kelistrikannya itu mati ya, starternya itu nggak mau dihidupkan. Oke, setelah diperbaiki di bagian sini, starter sudah bisa hidup kembali ya. Kunci kontak off, kunci kontak on sudah bisa nyala normal, klakson juga sudah menyala normal. Oke, jadi permasalahannya itu hanya di bagian kelistrikan di kabel besar ini. Jadi jangan sampai untuk di bagian kabel besar ini dilupakan ya, karena untuk kabel besar seperti ini membutuhkan aliran listrik yang begitu besar untuk mensuplai arus listrik menuju ke bagian tiap-tiap kelistrikan di sepeda motor ya. Entah itu di pengapian, terus kelistrikan lampu-lampu ya, itu kan membutuhkan dari bagian kabel yang besar terlebih dahulu ya, terutama dari bagian kabel massa ini kan kabel massa itu fungsinya itu untuk apa, menuju ke bagian
ground semuanya ataupun secara keseluruhan ya. Ini kabel besar yang didapatkan dari massa. Nah, kalau kabel besar yang didapatkan dari positif ini ya, ini itu hanya digunakan untuk penggunaan sistem starter ya. Jadi membutuhkan kabel yang besar karena untuk penggunaan dinamo starter itu wattnya besar, jadi membutuhkan kabel yang besar juga. Oke, jadi semacam itu untuk penjelasannya. Misalkan ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar ya. Kalau misalnya kalian suka dengan video yang saya buat ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih. Selamat datang kembali di Pak D Channel.